Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Ramadan. Sekarang masuk ke halaman 48. Mimma yajibu 'ala shaimi ijtinabuhu. Perkara-perkara yang wajib untuk dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa. Ada beberapa perkara yang harus ditinggalkan atau dijauhi oleh orang yang berpuasa, walaupun perkara-perkara tersebut tidak membatalkan puasanya. Yang pertama, ar-rafathu wal jahlu wa qaulu zur. Perbuatan rafath, bertindak bodoh, dan perkataan dusta. Maka diharamkan bagi orang yang berpuasa ini ar-rafath wal kalamul fahish, dia adalah perkataan yang jorok, yang keji, ya. Wal jima'u muqaddimatuhu, dan jima ini pembukanya yang bisa mengantarkan kepada jima adalah perkataan-perkataan jorok ini, perkataan yang keji. Wasakhabu wal jahlu, begitu juga ya, teriak-teriak dan perbuatan yang bodoh atau tindakan yang bodoh. Kemudian juga qaulu zur, ya, perkataan dusta, wal amalu bihi, dan melakukan kedustaan. Wasibab, mencemooh, mencela, dan apabila ada orang yang mencelanya atau memeranginya, maksudnya perang, mencemooh, mencaci kepada orang yang sedang berpuasa seseorang, maka hendaklah dia mengatakan saya sedang puasa. Jangan sampai dia membalas dengan yang semisalnya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahihain. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim." Ini hadisnya telah kita sebutkan. Ya, puasa adalah perisai, dan apabila salah seorang di antara kalian berada di hari puasanya, maka janganlah dia berbuat rafath, sohob, ya. Dan apabila ada orang yang mencelanya, mencaci makinya, maka hendaklah dia mengatakan saya sedang berpuasa. Di dalam lafaz yang lain miliknya Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini." Hendaklah dia mengatakan, ya, saya sedang puasa 2 kali. Ini perbedaannya. Jika ada orang yang mencelanya, mencaci makinya, maka dia hanya katakan saya sedang berpuasa 2 kali dalam riwayat ini. Di dalam riwayat Imam Muslim, lafadznya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza asbaha ahadukum yauman sha'iman fala yarfuth wala yajhal, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im." Ya, di riwayat ini disebutkan langsung lafadznya inni sha'im inni sha'im. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Kalau ada yang mencela, ada yang mencemooh, dia hanya katakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Di lafaz yang lain miliknya Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wasyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth yauma idzin wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim." Nah, ini disebutkan 1 kali. Saya orang yang lagi puasa. Dan berdasarkan di dalam kitab sahih juga, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat kedustaan, maka Allah nggak punya hajat di mana dia sudah meninggalkan makanan dan juga minumannya. Allah tidak ada hajat bagi dia. Ya, puasanya hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman. Di dalam lafaz yang lain milik Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Adab, dalam kitab sahih beliau, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Disebutkan di sini orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bertindak bodoh ya, beramal kedustaan, yang melakukan perkara yang tindakan dusta. Karena yang namanya kedustaan itu bukan hanya ada pada lisan saja, tetapi juga dalam perbuatan. Amal bihi wal jahla, dan tidak bertindak kebodohan ya, lagi puasa yang seharusnya dia isi puasanya tersebut dengan hal-hal yang bisa mendatangkan pahala dari Allah, dia malah bermain-main, berbuat sia-sia, maka ini perbuatan bodoh. Maka Allah tidak memiliki hajat walaupun dia sudah meninggalkan makanan dan minumannya. Kemudian yang kedua, ya tadi perkara yang pertama yang harus dijauhi ar-rafath, al-jahal, qaulazur, perkataan jorok, keji, tindakan bodoh, dan juga perkataan dusta. Yang kedua, laisa lis-shaim an yubaligha fil istinsyaq. Nah, hendaklah seorang yang berpuasa tersebut tidak terlalu berlebihan dalam istinsyaq, menghirup air ke hidung ketika dia wudhu. Ini dikhawatirkan dia akan yatasarrab atau yataharrab alma ila halqihi, dia bisa masuk airnya ke dalam rongga tenggorokannya. Ini berdasarkan riwayat ashabus sunan, para pemilik kitab sunan, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari hadis Luqait, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Luqait atau Laqit, dari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada Laqit atau Luqait, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Ya, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam atau bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinsyak, menghirup air ke hidung ketika sedang berwudu, kecuali engkau sedang berpuasa. Ini dikeluarkan Imam Abu Daud. Ya, tadi disebutkan juga dalam kitab sunan yang lainnya. Kemudian perkara yang ketiga yang wajib dijauhi oleh seorang yang sedang berpuasa, tarkus sa'uti fil anfi, meninggalkan sedotan ke hidung, di dalam hidung, menyedot ke hidung. Misalnya apa? Inhaler ya, inhaler kalau kita katakan. Aula li alla yasila ila halqihi. Ini lebih utama agar tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Karena hidung ini adalah geblas, langsung salurannya itu masuk ke tenggorokan. Adapun al-qatrah fil ain, tetesan mata, wa fil udhun, juga di dalam tetesan telinga, wa kadal kahal, begitu juga celak di mata, maka fatakhiru isti'maliha ila lail aula khurujan min khilafi man man'a dzalika minal ulama. Mengakhirkan menggunakan hal-hal tersebut sampai malam hari ini lebih utama, agar kita keluar dari khilaf. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat melarang hal tersebut.
Ya, walaupun di sini Syekh berpendapat wa in kana sahih annahu la yuftir biha atau la yaftur biha, tidak batal dengannya. Ya, walaupun yang benar kata Syekh ini, perkara-perkara tersebut tidak membatalkan. Di'adamid dalil ala dzalik, karena enggak ada dalil yang menunjukkan hal yang demikian. Akan tetapi al-ihtiyat, yang hati-hati, lihadihil ibadatil azimah aula. Ya, kita menghindari hal-hal tersebut atau diakhirkan sampai malam harinya, ini lebih utama. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.